Halo semuanya, Sawadikap. Tewasnya Brigadir J di kediaman Kadif Propam pada Jumat lalu sampai sekarang masih terus menjadi tanda tanya. Apakah ini beneran ada aksi saling tembak ataukah hanya Brigadir J cuma ditembaki aja? Ada berbagai alat bukti yang dibutuhkan untuk menentukan apakah salah satu hal tersebut benar atau tidak. Apakah benar terjadi pelecehan? Apakah benar Kadif Propam saat itu sedang melakukan tes PCR dan tidak berada di rumah? Apakah benar juga ada rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa Brigadir J masuk ke dalam kamar istri dari Kadif Propam? Itu adalah beberapa peristiwa yang saat ini sedang digali lebih lanjut, tidak hanya berdasarkan keterangan dari keterangan saksi, walaupun keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti, tapi dalam kasus ini yang bisa kita rely adalah hal-hal yang sifatnya data ilmiah ataupun juga seperti CCTV, itu yang sedang kita nantikan. Nah, di video kali ini kita akan bahas adalah beberapa video yang viral di media massa. Ini adalah hal yang membuat masyarakat Indonesia menaruh begitu banyak simpati terhadap keluarga dari Brigadir J. Keluarga yang boleh dibilang adalah menengah ke bawah, memiliki cita-cita untuk menjadikan anaknya sebagai seorang anggota kepolisian, dan 2 tahun terakhir ini sangat bangga sekali karena ditugaskan di Jakarta di Mabes Polri, tetapi malah pulang hanya dengan nama seperti ini. Ada beberapa isu yang dikatakan di sini bahwa pada saat keluarga korban awal-awal kejadian ini muncul ya, mengatakan bahwa kami itu sempat dihalang-halangi tidak boleh melihat jenazah putra kami. Terus ada sebagian petugas yang mengatakan itu tidak benar, kami tidak pernah menghalanginya. Tapi fakta berkata lain. Kita akan lihat adalah salah satu rekaman. Ini diupload dari keluarga Brigadir J. Kita akan coba melihat secara langsung apakah benar pernyataan dari keluarga Brigadir J. Mereka dihalangi untuk membuka peti jenazah Brigadir J yang datang di Jambi saat itu. Kita akan lihat bersama-sama, mudah-mudahan ini bisa sedikit membuka tabir apakah yang benar pihak dari penyidik ataukah dari keluarga untuk isu ini. Kita simak bersama-sama, ini dia. Iya Pak, saya sanggup karena saya yang melahirkan anak ini. Saya akan dikuatkan Tuhan. Saya akan lihat dulu keadaan anak ini. Ini situasinya adalah keluarga masih belum buka petinya dan semuanya pakai sarung tangan, which is itu bagus banget. Kalau dilakukan otopsi kedua tidak akan banyak terpengaruh dari sidik jari orang lain. Oh, ini tante Brigadir Yosua dilarang untuk merekam. Janganlah dilarang Pak. Penasaran, kenapa petugas kok melarang membuka peti? Apa alasannya petugas tidak mengizinkan keluarga untuk membuka peti jenazah Brigadir J? Ini adik dari Brigadir J yang sedang bicara. Dia pun sama, setelah selesai otopsi pun dia mengatakan dia tidak diperkenankan melihat almarhum. Padahal dia juga yang membawa ke Jambi dan tidak melihat juga isi peti jenazah tersebut. Ini petugas lagi berusaha untuk menjelaskan alasan kenapa tidak diizinkan. Jadi maksud saya, ini sudah diotopsi, kalau mau dilihat tidak ada gunanya. Karena apa? Karena kalau diotopsi itu sudah di satu persatu. Sudah diotopsi, kalau dilihat tidak ada gunanya. Ini bukan tentang berguna atau enggak, tapi lebih ke empati ya. Dan juga hasilnya sudah ada di rumah sakit. Nanti kalau seperti saya sampaikan, kalau ada keberatan dari keluarga, silakan ke Jakarta. Silakan ke Jakarta kalau memang mau. Untuk kebaikan adik kita ini, yakin kebaikan adik kita ini, bukan kebaikan oknum-oknum tertentu. Biar saya lihat semua apa keadaan tubuhnya. Saya mau lihat keadaan tubuh anak ini. Saya mau lihat bagaimana dia kecilnya, besarnya, dan berakhir hidupnya bagaimana. Saya mau lihat Pak, izinkan saya Pak. Izinkan saya Pak, izinkan saya melihat anak ini. Hari terakhirnya ini Pak. Saya yang mandikan ini. Saya yang ngurus ini anak. Bapak benar sebagai penting. Wajar sih seorang ibu seperti itu ya.
Saya punya anak. Kau juga sudah berakhir hidupnya. Kau juga sudah berakhir hidupnya. Itu. Petugas menjelaskan tentang sumpah dokter nggak mungkin sembarangan. Tapi ibunya lagi histeris seperti itu, hanya ingin melihat jenazah anaknya. Apapun penjelasan nggak akan mungkin masuk di orang yang sedang duka seperti ini, Pak. Jadi dari sini kita bisa melihat siapa yang salah dan benar ya, tentang keterangan bahwa dihalang-halangi untuk membuka peti jenazah. Kemudian juga setelah itu kan kita ketahui ya, ini kan bagian pertama adalah mengenai ibu dari Brigadir J yang begitu sangat histeris. Kemudian juga kita lihat ayahnya pun juga sama, sangat histeris. Ini juga video yang sudah tersebar di mana-mana. Kita coba lihat bersama-sama, jadi ini bisa menjawab secara nyata apakah tuduhan dari keluarga yang menyatakan mereka dihalangi untuk melihat jenazah itu benar atau enggak. Kalian bisa menilai sendiri. Coba kita lihat ini video. Aku paham sih, paham dari dua belah pihak, petugas dan juga keluarga. Ya, itu adalah video yang tersebar di media massa, teman-teman. Jadi, kita bisa memaklumi ya betapa hancur orang tua ya gitu ya, setelah anaknya pulang gitu dengan kondisi seperti itu. Pada saat penghormatan terakhir pun tidak diizinkan untuk membuka, dan ini sudah mengkonfirmasi bahwa tuduhan tersebut bukanlah isapan jempol belaka. Tapi di sisi lain aku juga paham dari petugas yang datang di kediaman mendiang Brigadir J, juga mereka hanya menjalankan tugas dari atasannya. Aku juga bisa melihat dari beberapa petugas mereka hanya diem aja, serba salah mungkin ya. Satu sisi menjalankan tugas, satu sisi ada rasa empati juga yang mereka serba salah begitu. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa ini bukanlah kebohongan gitu. Makanya masyarakat Indonesia itu sangat prihatin ya. Terlepas apapun nanti kita ketahui motif dari penembakan ini, apakah benar ada aksi saling tembak ataukah Brigadir J ditembak. Tapi hal-hal humanis seperti ini kenapa kok treatmentnya seperti ini? Let's say anggap saja bahwa Brigadir J adalah melakukan hal yang selama ini dituduhkan dari penyidik pada saat dikatakan kronologinya adalah benar. Tapi kan bukan berarti treatmentnya seperti ini ke keluarga begitu. Ini adalah bagian yang pertama yang bisa kita lihat salah besar pada saat dikatakan bahwa itu semua tidak benar, bahwa tidak boleh ngebuka petinya. Terus juga kalian tahu tentang isu masih juga tentang otopsi kedua. Waktu Kadif Humas juga mengatakan pernah bahwa tidak, dalam tanda kutip ya, ini seperti implisit tidak mengizinkan melakukan otopsi kedua karena otopsi pertama aja belum keluar hasilnya. Tapi setelah viral, setelah terjadi perdebatan, foto-foto dan juga video dari jenazah Brigadir J itu tersebar di sosial media, di internet, akhirnya diralat kembali, diperbolehkan untuk langsung dilakukan otopsi kedua sembari menanti otopsi yang pertama. Kemudian juga mengenai CCTV juga sama, setelah terjadi viral, perdebatan, akhirnya CCTV yang dikatakan dari Polres Jakarta Selatan itu tidak aktif, kemudian sudah ada lagi. Walaupun kita masih belum tahu CCTV itu sebenarnya adalah CCTV yang di pos atau yang di rumah kediaman Kadif Propam tersebut. Kemudian juga kita ketahui ada 3 pejabat Polri yang sudah dinonaktifkan. Dinonaktifkan itu artinya bukan dipecat ya, tapi tetap jabatannya seperti itu, tapi tidak ditugaskan. Jadi ya tidak bertugas apapun. Dari Kadif Propamnya sudah nonaktif, Kapolres Jaksel juga sama, serta juga Karopaminal juga sudah nonaktif.
ini ada apa sih sebenarnya gitu ya, luar biasa. Kita kan masyarakat Indonesia bukan lagi tinggal di zaman batu begitu kan ya. Kita tahu ya, terlepas apapun nanti alibi dan juga fakta-fakta persidangannya, tapi kok treatmentnya seperti itu. Bahkan keluarga mengatakan ada salah satu rekaman ya, yang ada juga kalian bisa cek di di Facebook, di Instagramku juga aku upload berkali-kali di sana, yang dikatakan bahwa ada puluhan mobil anggota kepolisian datang ke rumah Brigadir J. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa itu hanya sekedar melayat aja. Kemudian kalian bisa lihat di video-videonya apakah itu adalah tipikal orang melayat. Kalau keluarga Brigadir J mengatakan ini kami itu seperti teroris gitu diperlakukannya. Kalaupun kasus ini benar, terjadi pelecehan seperti itu, ya apalagi ini masih belum benar juga kan ya, tuduhan tersebut sesuai dengan alat bukti atau tidak teman-teman. Aku speechless sih melihat ini karena lebih banyak sisi humanis kita yang ngerasa kok gini banget gitu kan ya. Tapi ya sudahlah, kita nantikan perkembangan seperti apa. Kita juga harus apresiasi dari kepolisian, dari penyidik tepatnya, karena sudah melakukan langkah-langkah yang dinilai masyarakat itu sudah ada kemajuan dengan menonaktifkan ketiga pejabat Polri tersebut, dengan penemuan CCTV, dengan diizinkan otopsi lagi. Itu menurut aku adalah sebuah langkah yang cukup baik, harus kita apresiasi, dan kita harus kawal terus kasus ini agar kita bisa lihat apa yang sebenarnya terjadi di hari kejadian tersebut. Ya, you are what we are what we are. Sorry ya, aku sampai lupa kata-katanya. Practice what we preach gitu. Kita harus melakukan, mengerjakan apa yang selama ini kita ajarkan. Ya, kalau dugaan-dugaan bahwa Brigadir J melakukan kesalahan tertentu, ya bukan berarti harus dihabisi jika itu benar ya dugaan tersebut. Sama juga kan seperti polisi yang selalu mengatakan jangan main hakim sendiri dan sebagainya, jika itu pun benar gitu ya. Oke, itu aja yang bisa aku bahas. Mohon maaf untuk video kali ini aku agak sedikit sentimental, karena ya itu adalah kita manusia biasa begitu. Makanya aku juga banyak orang-orang Indonesia yang tergerak hatinya karena dengan video-video yang kita lihat di sosial media tentang bagaimana keluarga yang dihalang-halangi untuk memberikan penghormatan terakhir ke putra tersayangnya. Apalagi kita ketahui juga, walaupun kasus ini masih dalam penyidikan, di hari terakhir Brigadir J dimakamkan, juga dimakamkan tidak dengan acara militer. Well, kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa guys, aku juga akan live lagi nanti di Instagram TV-ku. Di live sana akan aku tunjukkan foto-foto tanpa sensor. Kita akan bahas lebih detail tentang luka yang terjadi sebelum kematian atau luka yang terjadi karena efek otopsi, agar kita juga pada saat mengkritisi kita tahu mana yang benar, mana yang salah, dan tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, serta subscribe channel YouTube ini. Walaupun kerap semuanya. Bye-bye.